surat mah ya. Oke. Ayo perhatian ya dulu ya. Jadi teman-teman di hari ini kita sudah masuk ke media keberapa? 4. Kalau media keempat artinya media terakhir. Setelah media ini selesai, saya anggap teman-teman sudah lulus di mata kuliah ini. Sudah pertemuan keberapa? 12 ya? 11. Berapa pertemuan lagi selesai kita ya? 4 pertemuan lagi? Ya 4 pertemuan. 3 plus UAS ya. Jadi selesai di pertemuan ini teman-teman mudah dapat A. Amin ya, amin. Amin dong. Saya pastinya tapi amin ya, amin. Gak ada terus. Oke. Jadi teman-teman kita sudah ke media keempat. Jadi di sini udah media terakhir. Teman-teman kemarin sudah saya beritahu kan media keempat apa? Pop-up. Sudah dilihat? Belum. Sudah lihat, sudah cari-cari di Google. Yakin? Enggak, tapi sudah lihat dan nyari-nyari atau gimana contohnya udah? Apa udah ngerti, tahu? Paham ya? Belum. Ya ini masih jiwa-jiwa siswa. Kalau siswa kan ditunggu disuruh apa namanya? Dikasih oleh gurunya baru jalan kan. Tapi kalau mahasiswa harusnya udah dikasih clue, pop-up, harusnya kalian cari-cari sendiri. Ya, harusnya mahasiswa seperti itu teman-teman. Harusnya. Cuma ya Tuhan tolong kalian ya. Itu mindsetnya diganti ya. Apa? Ya, mindset. Oke. Jadi di media keempat saya ulang-ulang lagi ya. Jadi saya suka ulang-ulang sesuatu. Karena tanpa diulang aja biasanya nggak paham. Jadi saya suka ulang. Sampai diulang-ulang nggak paham, jalan terakhirnya adalah kuis. Kuis itu jalan terakhir supaya kalian hafal, tahu dengan teorinya. Ya kan mau nggak mau kalian terpaksa ngebaca kan? Wah, kuis nggak baca Ada nggak yang waktu kuis nggak belajar? Ada? Oh banyak yang kayak gini masih ini. Apalagi di belakang gitu. Yang belajar banyak kan? Yang belajar banyak temennya nggak salah. Oke, jadi media. Saya mau usah jelasin lagi media secara umum itu apa. Teman-teman harus sudah tahu ya. Media secara umum apa? Alat. Nah, benar. Alat buat apa? Menyampaikan sebuah informasi kepada audiens atau penerima. Di media teman-teman sudah tahu secara umum. Terus kemarin yang kita kerjakan adalah media pertama apa? Poster. Media kedua kata Vlog. Di sini dua media ini kemarin teman-teman saya minta suruh cetakan. Iya kan? Nanti kita kembali pop-up ini kita cetak lagi, kita buat lagi, tapi dengan prinsip yang berbeda. Tiga kemarin apa? Media sosial, media sama ya. Media sosial. Di sini teman-teman kemarin nggak cetak, tapi di teman-teman kemarin wajib upload. Yang sekarang teman-teman mau hapus juga nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman mau hapus postnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau simpan lebih baik. Ya jadi daripada jejak digital teman-teman jejak yang tidak bagus, ini jejaknya karya. Ya. Apalagi yang desain-desain teman-teman itu teman-teman simpan aja karena itu untuk portofolio teman-teman. Karena itu kan kerjaan teman-teman loh. Ya, simpan aja. Tapi kalau mau hapus ya udah terserah teman-teman ya. Oke, ini digital. Di sini kita kembali cetak lagi tapi menggunakan prinsip yang berbeda. Jadi dia ada prinsipnya. Ya, itu yang akan kita pelajari di hari ini. Jadi dua yang akan kita pelajari. Media terakhirnya apa kemarin saya bilang Up. Ini yang akan kita pelajarin. Satu. Lalu prinsip berikutnya adalah prinsip interaktif. Ini yang akan kita pelajari juga. Jadi ada dua prinsip yang akan kita pelajari pada
siang hari ini sampai menjelang sore atau enggak sampai malam. Ya enggak, sudah takut. Ya capek juga saya ngomong sampai malam ya. Mau ngapain saya ngomong sampai malam? Kecuali kita habis mata kuliah ini kita belajar motivasi ya. Jadi saya bukan cuma ngajar media kreatif, tapi juga ngajar motivasi. Kelas 3 pagi saya ngajar agama juga ya. Oke, jadi 2 akan kita pelajari. Tapi teman-teman, yang kita pelajari di interaktif ini adalah prinsipnya. Prinsip yang akan kita gunakan dalam pembuatan pop-up nantinya. Jadi media teman-teman memiliki prinsip media interaktif di dalam. Ya. Jadi kita pelajari pop-up itu apa, media interaktif apa. Nanti teman-teman akan mendapatkan setelah mata kuliah ini ya. Setelah mata kuliah ini mudah lulus ya, amin ya. Ya nggak lulus ya udah ngulang lagi 2 semester lagi. Jadi kalau teman-teman lulus di mata kuliah ini, teman-teman harusnya bisa ngambil yang nama mata kuliahnya multimedia interaktif. Itu di semester 5. Benar. Mungkin ada yang sudah dapat, ya. Mungkin yang udah dapat atau segala macam ya udah. Harusnya susunannya jangan dulu. Makanya ini semester ini DKV 4. Multimedia interaktif itu DKV 5 karena dia semester 5. Ya, semester ganjil. Di multimedia interaktif baru teman-teman membuat media yang full interaktif dari awal sampai akhir perenggannya. Dan itu semuanya digital. Kalau sekarang teman-teman baru cetak aja. Di mata kuliah teman-teman tinggal cetak kok. Jadi nggak usah yang aplikasi segala macam. Tapi nanti di semester depan teman-teman full digital multimedia interaktif. Ya, kita bisa sama Pak Wayo. Setahu saya sama Pak Wayo ya. Tapi tenang aja kok multimedia interaktif zaman sekarang enak kok. Sekarang pakai apa ya? Ada apa namanya? XD. Ada page? Iya kan? Iya. Nah itu sekarang enak. Sudah UI-nya enak, AI-nya juga enak. Jadi lengkap. Kalau zaman saya dulu multimedia interaktif itu masih pakai Flash, pakai Adobe Flash. Flash itu sekarang udah ditutup, udah dihapus oleh Adobe, diganti aja itu. Kenapa? Karena Flash itu benar-benar full dari awal sampai akhir itu coding. Coding, ya meninggal kalian coding. Jadi ngedesainnya pun teman-teman itu desain sendiri dulu UI-nya di Photoshop atau di Illustrator, desain dulu, nanti kasih codingnya, itu semua manual, ngoding sendiri. Zamannya Flash dulu, saya dulu multimedia interaktif kayak gitu. Kalau sekarang enak, sekarang pakai Adobe XD itu sekarang ada apa namanya UI-nya lebih gampang lah ya, lebih gampang. Kalau dulu aduh, nangis darah ya. Udah. Ya. Udah, sedih dulu. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang, wah DKV kerjanya cuma gambar, pukul aja kepala ya. Iya, pernah kalian bilang, DKV kan cuma gambar, ada? Sering kan? Iya. Pukul aja, kalau pakai balok ya, pakai batu kalau bisa. Kasihan itu tugas coding segala macam. Tapi sekarang coding udah sedikit ya. Kalau dulu benar-benar full coding. Buat web design sekarang ada mata kuliah web design. Ada kan? Ya. Itu coding juga kan? Ya. Coding juga. Terus gambar teknik, tapi sekarang gambar teknik udah dihapus ya. Karena itu lebih fokusnya ke desain, ya, sitek dan desain interior. Desain interior itu ada di ISI. Di ISI ada apa namanya, prodi desain interior. Kalau dulu DKV umum pun dapat. Jadi benar-benar gambar itu teman-teman pakai jangka, pakai penggaris. Gambar itu bukan gambar bentuk yang seenaknya jidat, benar-benar dihitung. Nanti setelah UTS baru pakai SketchUp buat 3D-nya, ya. Pakai 3D buat SketchUp buat interior eksterior. Kalau sekarang udah dihapus kok. Tapi saya bersyukur dulu dapat itu. Jadi SketchUp dulu saya dapat ilmunya. Jadi saya sering pernah dapat ini ya, project buat stand yang di depan Indomaret itu jual-jualan itu.
Itu style-style itu tuh buat pakainya pakai SketchUp aja, lebih gampang. Jadi kan pakai ukuran, nanti buka rukonya, buka ininya segala macam kan harus sesuai kan. Jadi bersyukur saya. Lumayan tuh sekali buat tuh 3 juta dapatnya. Lumayan itu. Oke, teman-teman di sini udah ya. Jadi kita akan belajar pop-up sama yang interaktif. Jadi yang pertama saya akan jelaskan pop-up sedikit aja pop-up itu. Yang penting konsepnya apa maksud dari pop-up. Jadi apa yang berbeda dengan media-media sebelumnya. Apa yang membedakannya dengan poster, katalog dengan media sosial. Ya. Lalu interaktif itu apa? Jadi nanti kita gabungkan media yang akan teman-teman buat di mata kuliah ini. Di media terakhir adalah pop-up yang memiliki prinsip interaktif. Ya, tapi tetap cetak masih digital, nanti ketemu di semester berikutnya. Ya, multimedia interaktif. Catat itu ya. Jadi jangan kaget nanti, waduh, ada multimedia interaktif ya, sudah dapat. Makanya saya bilang setiap mata kuliah itu kan kayak tangga. Iya kan? Iya. Kayak tangga. Dari dasar sampai ujungnya dapat SDS kalian. Ya, SDS ya? Iya. Saya nyesal ya, lulus kecepatan ya. Setelah saya lulus, title saya diganti jadi SDS sampai sekarang kan. Jadi waktu saya lulus itu, title saya masih SSN. Makanya kalau kamu tahu, dosen-dosen tua kayak Pak Yogi, Pak Andri itu SSN depannya kan. Iya. Ya itu karena itu angkatan tua artinya ya. Saya termasuk itu SSN. Setelah saya lulus, di bawah saya SDS baru diganti ya. Kalau gitu saya lulusnya lambat-lambat aja. Ya, lebih keren SDS daripada SSN. Soalnya SSN itu sama seperti sarjana seni soalnya. Ya, sama seperti anak seni rupa. Gitu. SSN. Oke. Sini ya. Kita akan belajar tentang pop-up. Siapkan hati pikiran. Catatan boleh. Oh ya, saya nanti ini kan ngambil teorinya dari ahli-ahli. Kalian kalau malas nulisnya panjang-panjang sudah saya merahkan, ya. Tulis yang saya tahu. Kan kalau nyatat banyak-banyak pasti nggak dibaca juga kok, yakin saya. Ya. Sama saya juga mahasiswa dulu ya, kalian. Jadi kalau saya dari dulu cari benang merah aja. Sudah saya sediakan kok. Tinggal yang merahnya aja, yang merahnya aja. Oke Pak. Iya, saya tahu. Makanya saya juga suka bagan ya, suka buat kayak bagan gini. Karena bagi saya membuat bagan lebih enak menghafalnya daripada cuma tulisan-tulisan. Nanti saya akan gambar bagan juga ya, nanti di interaktif. Perlu dimatikan apa nggak usah? Perlu matikan. Oke, pop-up. Definisinya gampang sekali. Media yang akan kita buat, sebuah karya yang kita buat ya. Medianya nanti terserah bentuknya, mau kartu, mau buku, mau box. Tapi konsepnya adalah timbul atau memiliki dimensi. Dalam kasus ini 3 dimensi. Ya, untuk sebuah pop-up. Jadi medianya 3 dimensi, memiliki dimensi. Jadi dia tidak flat seperti poster kemarin atau katalog kemarin. Ya, itu untuk pop-up ya. Dia memiliki lipatan, memiliki dimensi, nanti bisa bergerak juga konsepnya ya. Lalu teman-teman nanti membuatnya, medianya sudah ada gambarannya, memiliki bidang yang berdimensi atau 3 dimensi. Ya, timbul. Paham dari sini ya? Itu aja bedanya dari media-media sebelumnya. Terus kita lihat dari ahli ya. Ini kalau teman-teman bingung, jadi ahli ini maksudnya itu kutipan dari An ya. Tapi dikutip lagi oleh Aulia. Jadi kalau misalnya ada dalam Aulia, artinya dikutip lagi oleh Aulia. Jadi An ini ngasih statement ini, ngasih teori metode ini itu tahun 80-an. Udah lama. Lalu dikutip lagi di tahun 2015 oleh Aulia. Makanya ada namanya dalam. Itu kutipan dalam buku. Jangan bingung ya. Paham ya? Kalau ada kutipan itu biasanya kutipan dari yang sudah terdahulu. Oke. Jadi media pop-up yang kita buat nanti itu memiliki media yang memiliki kelebihan tersendiri. Jadi dia memiliki
lipatan dan memiliki dimensi. Jadi teman-teman cara menghafalnya, pop-up itu memiliki dimensi. Udah gitu aja. Bisa dilipat, bisa ditempel, nanti ada berikutnya bisa bergerak dan nanti memiliki efek wow. Wow itu maksudnya ada efek yang mengejutkan. Ya. Jadi ini kita simpulkan ya. Udah jelas? Memiliki dimensi itu penting. Kalau kalian ngebuat nanti medianya flat, nggak ada dimensinya, nggak ada lipatannya, nggak ada yang ngepop segala macam, ngepop upnya yang berdiri dan lain-lain, itu sudah gagal. Itu bukan pop up namanya. Ya, jadi harus memiliki dimensi. Ini kita lewatin dulu. Lalu objeknya memiliki keindahan, pasti. Keindahan itu pasti ada. Kenapa keindahan? Nanti kita masukkan ke konsepnya interaktif. Ya, nanti akan saya masukkan di konsep interaktif. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Makanya setiap karya kalian maupun dia fokus segala macam tetap harus ada keindahan. Keindahan itu apa teman-teman? Apa? Estetika. Nah, jadi konsep estetika harus ada di dalam produk kalian. Konsepnya gimana Pak? Nanti akan saya jelaskan di interaktif. Ya. Lalu dapat bergerak, memiliki dimensi, dia juga bisa digerakkan. Entah itu bisa dibuka, bisa ditarik, bisa dilipat. Kalau lagi multimedia bisa dipencet-pencet atau ditarik, digeser. Jadi segala sesuatu yang bisa teman-teman lakukan pada medianya. Jadi medianya bukan media kaku. Paham ya? Dia bisa bergerak dan lain-lain. Lalu yang penting, paling penting, yang paling bawah ya, supaya untuk konsep ke interaktifnya ada. Jadi yang tentang keindahan ada, untuk lagi interaktif. Yang terakhir adalah untuk efek menakjubkan. Kalau saya ngomongnya wow efek lah. Jadi ada wow-nya. Jadi media kalian itu bukan hanya sekedar media yang dilihat selesai, tapi memiliki efek samping kepada kliennya, kepada audiens, kepada si penerima pesannya. Ya, membuat bekas atau membuat experience. Experience itu pengalaman. Jadi membuat pengalaman tersendiri kepada si klien dengan efek yang menakjubkan. Ya, makanya nanti kita ada diskusi kok. Ada konsultasi, ada diskusi, baru presentasi. Kalau dulu kan bisa konsultasi, presentasi, ya kan? Iya. Konsul, presentasi. Sekarang ada satu lagi kita diskusi. Ada diskusi apa? Artinya melibatkan seluruh kelas. Ya, kita nanti otaknya bukan cuma otak saya, tapi otaknya dari otak kalian, otak saya, dan otak teman-temannya yang lain. Kita buat karya ini menjadi karya terakhir di kelas ini yang terbaik. Terakhir kan bisa ya. Sampai tepuk tangan. Ya, maksudnya kita habiskan di terakhir ini ya, teman-teman ya. Lalu yang terakhir memiliki visual cerita. Jadi media yang kalian buat itu memiliki visual ya, jadi objek desain segala macam yang menceritakan tentang produk kalian. Dan kasus ini produk atau jasa, paham ya? Dan kasus kita produk atau jasa. Kalau yang lain pop-upnya mungkin isinya apa dan lain-lain yang terserah. Kalau kita harus ada berkaitan dengan produk atau jasa. Kenapa? Karena di pertemuan kedua sudah saya bilang media-media yang kita buat ini bukan hanya media-media sekedar untuk layanan masyarakat lain-lain, tapi kita menggunakan media advertising atau media iklan. Jadi teman-teman membuat visual cerita itu yang bisa menggambarkan produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Produk itu bisa produk, bisa juga brandnya. Ya. Makanya di sini tetap menggunakan yang namanya digital imaging product. Saya malas nulis jadi gitu aja. Imaging itu apa? Image dari sebuah produk teman-teman. Jadi nanti kalian membuat pop-up yang interaktif itu berdasarkan image dari produk masing-masing teman-teman. Jadi kita kalau secara simpelnya imaging produk itu adalah garis merah atau benang merah dari produk teman-teman. Ya, benang merahnya. Misalnya, Mbak, produknya kemarin apa? Poki. Image yang membatalkan Poki apa?
Ceria. Oke, ceria. Ceria dari makanan Poki itu ceria gitu maksudnya. Keceriaannya. Oke, jadi Poki dia ngomongin keceriaannya. Udah, benang merahnya ceria. Nah, ceria itu penggambarannya gimana? Visual objek cerita yang bisa kamu gambarkan di pop-up-nya itu yang menggambarkan keceriaan kalau makan Poki. Paham ya? Jadi mungkin elemen-elemen desain, visual desainnya yang bergambarkan keceriaan di Poki. Misalnya buku pop-up dibuka, ada Pokinya mungkin keluar kayak pelangi, keluar kayak konfeti, atau keluar kayak sesuatu yang buat terlihat ceria. Paham ya? Atau ada orang ketawa, ada orang dan lain-lain. Jadi buat megah gitu. Satu dan sekolah itu sudah saya bantu. Ya, jadi benang merahnya apa? Oh, nanti isi informasinya yang ngomongin tentang keceriaan dari Poki tadi. Untuk teman-teman yang lain juga sama. Oh, saya mau ngomongin tentang kelebihannya produk ini dari kesehatannya. Ya udah, bagaimana penggambaran visual cerita dari kelompok kalian tentang kesehatannya. Informasinya juga sama. Ada informasi yang bisa kalian sampaikan di dalam pop-up. Ya, makanya bisa bergerak, bisa dibuka dan lain-lain. Paham di sini? Ada gambaran sedikit ya. Jadi tetap, makanya saya bilang produk kalian tidak ada yang berganti sampai media terakhir. Kenapa? Supaya kalian gampang. Jadi semuanya itu diawali dengan imaging produk aja. Semua diawali, setiap media ini diawali dengan imaging produk. Image apa yang mau teman-teman tawarkan kepada si calon customer, calon pembeli atau target pasar teman-teman. Udah, benang merahnya apa? Buatlah dari media-media yang berbeda. Simple kan? Sesimpel itu ya. Kalau kata Ancelotti, tinggal passing ke Benzema ya. Sesimpel itu. Oke? Paham? Atau terlalu cepat saya menjelaskannya atau belum paham? Atau bingung apa yang tadi Bapak ini ngomong apa sih? Ada? Paham ya? Ya. Oke. Jadi catat itu simpulannya apa aja. Jadi intinya kalian kalau ditanya pop-up itu apa, simpulkan dari yang merah ini aja. Jadi memiliki 3 dimensi atau dimensi lipatan. Terus dia memiliki efek estetika, keindahan, ya. Lalu dia juga memiliki bisa bergerak, jadi bisa bergerak, bisa dibuka dan lain-lain. Lalu dia memiliki efek kejut, ya, atau menakjubkan, efek wow. Yang terakhir memiliki visual cerita. Udah, pop-up itu gitu aja sebenarnya kalau disimpulkan. Paham ya? Jadi kalau mau teman-teman catat ya gitu aja. Gak usah panjang-panjang. Saya tahu teman-teman bukannya saya merendahkan, saya juga sama. Cara saya belajar seperti itu. Ya, kita ini manusia kok. Manusia itu memorinya nggak sehebat siapa yang nggak ada ya. Manusia sempurna, tapi kita nggak sesempurna itu. Ya, pasti bisa gampang lupa dan lain-lain. Cari cara saya untuk menghafal, ya tinggal cari benang merahnya, poin-poinnya aja. Paham ya? Makanya kayak mata kuliah lain. Semiotika itu apa sih? Semiotika itu nggak usah kalian. Semiotika adalah ilmu yang paling bosan. Semiotika itu tentang tanda, selesai. Gitu aja belajarnya. Tentang tanda, artinya tanda. Kalau tanda bisa ngomongin tentang simbol, icon, indeks, gestalt, kan gampang. Jadi cara menghafal pelajaran itu gitu aja teman-teman. Gak usah terlalu dibuat pusing. Cari intinya aja. Tipografi, ilmu pelajari tentang tulisan, font, selesai. Estetika, keindahan. Iya kan? Nirmana, unsur prinsip desain, selesai. Jadi cara menghafal itu teman-teman gak usah repot-repot, gak usah capek-capek, tinggal tahu intinya aja benang merah. Sama dalam kasus pemecahan masalah kalian nanti, carilah benang merah dari imaging produk teman-teman, lalu buatlah pada pop-up-nya. Paham ya? Kayak contohnya si Mbak Poki ya. Ya, jadi teman-teman, karena kalian sudah pakai produk ini berhari-hari, berminggu-minggu, ya, jadi saya lebih hafal produk kalian daripada nama kalian. Ya, Mbak Poki, Mas Cleo, Mas Pros, ya. Jadi jangan salah. Ini saya ingatnya produk kalian ya. Oke? Ada pertanyaan di sini untuk pop up? Contohnya nanti ada saya kasih video. Ya, lihat video ada. Video 1 menit 50 detik.
Ya, dikit, bentar aja kok. Ada pertanyaan sini pop-up? Mungkin teman-teman makanya dari minggu-minggu kemarin tuh saya minta teman-teman cari sendiri. Seenggaknya teman-teman tahu bentuk pop-up itu seperti apa. Ada kan kuotanya kan? Ada. Ya, iya, masa Asia ini kan bawa wifi. Ya Pak. Cepet kan? Selamat Pak. Cepet kan? Cepat. Cepet. Kenapa? Saya tadi cepet kan? Iya, cepet-cepetan. Cepet. Kalau nggak mau cari ini kan ke warkop, Warmindo itu cepet-cepet loh. Wifi-nya. Asia lebih cepat. Apa? Asia lebih cepat. Asia lebih cepat. Makanya Asia terbaik ya. Saya cinta Asia. Apa programnya? Aci. Aca. Aku cinta Asia. Aku cinta aja. Aku cinta Aca. Aku cinta Ica gitu. Wah ini pelantira gosipnya. Wah ini bapak gosip ini budi gosip nih. Oke. Nanti yang kayak Asia itu teman-teman itu wajar loh. Gak cuma swasta yang melakukan itu, negeri juga melakukan yang sama. Makanya teman-teman mau pulang kampung kan banyak ya. Nanti bentar lagi libur tuh. Iya. Pulang kampung mau datangin SMA-nya atau SMK-nya, bawa aja anomaternya. Bawa aja anomaternya, jadi sosialisasi teman-teman lumayan loh itu. Kalian uang pendaftarannya teman-teman boleh ambil kan. Terus dipotong lagi, lumayan loh. Teman-teman udah lulus, bawa lagi, dapat lagi uangnya. Wah lumayan tuh. Income yang tidak perlu bekerja. Nah, kita sekarang mata kuliah ini bukan cuma DKP, kita belajar tentang bisnis ya. Jadi mata kuliah ini bukan cuma media dan kreatif, tapi juga bisnis kreatif ya. Ya, jadi itu income secara tidak langsung teman-teman. Teman-teman tidak perlu bekerja susah-susah, teman-teman hanya perlu mengandalkan mulut teman-teman. Ya, sekarang kita mata kuliah marketing, oke? Hanya dengan mulut kita bisa menggambarkan dunia. Nah, bener. Marketing terbaik itu apa? Saya tanya. Poster? Iklan TV? No, mulut. Dengan mulutlah kalian bisa menghancurkan sebuah perusahaan. Dengan mulutlah kalian bisa menghancurkan sebuah usaha orang. Tapi dengan mulutlah kalian bisa membangun usaha orang juga. Ya. Mulut itu efektif. Kenapa? Karena targetnya langsung. Dan orang yang pasti langsung terikat. Iya toh? Makanya kalau ada temannya buka usaha, promosikan yang baik. Ya, jangan menjatuhkan usaha teman ya. Karena karma is real. Kita belajar agama sekarang. Ini mata kuliah ini bukan hanya media kreatif, bukan juga bisnis manajemen, tapi juga mata kuliah habis ini saya akan buka mata kuliah motivasi ya, supaya saya kalau ngomong dibayar 3 juta per jam, oke? Oh, ada loh motivasi 3 juta per jam bayarnya. Apa? Kenapa? Oke. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Jelas ya? Jelas. Oke. Kita lanjut ke masih ada. Hari ini kita sebentar aja kayaknya. Materinya dikit-dikit aja loh. Yang penting kalian nanti pengerjaannya ya lumayan ya. Namanya juga mata kuliah praktek ya. Jadi mainnya praktek. Oke. Sekarang teman-teman kita masuk ke pop-up bagi saya sudah teman-teman. Jadi pop-up tadi ya poin-poinnya dicatat. Sudah poin-poinnya tadi ya 3 dimensi, memiliki bidang kelipatan. Yang kedua teman-teman memiliki apa tadi? Efek boleh efek kejut. Efek mengejutkan 3 dimensi apalagi? Oke, terus apa lagi? Dapat bergerak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke prinsipnya. Ini teman-teman saya hapus ya. Karena saya akan gambar lagi. Saya suka buat gagal kan ya teman-teman. Saya suka buat gagal, nggak tahu kenapa. Karena pingin aja. Lebih enak nggak sih? Lebih enak. Saya buat catatan itu lebih suka buat gambar-gambar gagal gitu. Lebih enak pas saya. Kalau saya
Di luar nurul ya. Di luar kepala. Ya. Kenapa, Mbak? Ada apa? Jok saya bapak-bapak ya. Ibu-ibu ya. Oke, ini media. Maksud saya jelaskan. Sudah harusnya sudah mengerti media itu apa. Untuk sebuah alat. Ya, manusia nyala alat. Alat. Jadi media itu alat untuk menyampaikan atau menyalurkan sebuah informasi atau pesan kepada klien, kepada audiens, kepada rekan pasar. Itu cara umumnya. Nah, sekarang yang kita pelajari yaitu adalah yang di bawahnya. Apa? Interaktif. Jadi media yang menyalurkan informasinya itu adalah interaktif. Interaktif itu apa? Baca di merahnya. Apa? Interaksi dua arah. Interaksi dua Arah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa itu interaksi dua arah? Kalian udah tahu, interaktif itu artinya interaksi dua arah. Iya kan? Iya. Sekarang dua arah itu gimana, Pak? Dari Surabaya lewat timur, enggak kan? Bukan itu kan dua arah. Maksudnya apa interaksi dua arah? Ini saya gambarkan. Jadi interaksi dua arah itu pertama adalah media. Ya, M ya, saya mas tulis ya, singkat aja ya. M untuk media, W untuk logo. Nah, tiap hari itu nggak pernah nonton SpongeBob ya. Bingung kan? Nggak tahu ya. Aku wombo, kamu wombo, nggak tahu. Kita wombo. Ya itu dasar, kata Patrick itu dasar ya. Itu mata kuliah dasar itu, masa nggak tahu? Kembali ke SD itu dasar ya. Oke, media dan audiens. Itulah Interaksi dua arah. sekarang gimana interaksinya Pak? Oke. Pertama si media ya, media kepada si A, audiens. Itu memberikan stimulus. Stimulasi ya. Gak apa-apa. Stimulus itu apa Pak? Stimulus itu ngambil dari konsep estetika. Pernah belajar? Lupa? Atau mungkin gak diajarin? Baca aja. Stimulus itu bagaimana dia, si medianya, si objeknya ini bisa men-trigger atau memicu kepada si sekarang targetnya audiensnya supaya terasa langsung kayak tersentuh. Misalnya ya, kalian di toko buku lihat cover buku-buku, tiba-tiba ada satu cover yang benar-benar membuat kalian membuat kalian terpikat. Ya, itu stimulus namanya. Dari bagaimana, atau gini deh, gampang, cowok ke cewek deh. Cowok lagi jalan, tiba-tiba ada banyak kerumunan cewek, ada satu cewek tiba-tiba bening sendiri, bercahaya sendiri. Ya, yang tiba-tiba kalian langsung, wow, ini calon istriku gitu. Calon dari anak-anakku gitu. Sering ya, suami orang jomblo. Nah, efek itu adalah menstimulus. Dia menstimulus kalian, jadi memikat kalian. Itu namanya stimulus. Itu adalah konsep estetika, teman-teman. Makanya yang pertama tadi salah satunya bisa memiliki keindahan, yaitu estetika tadi. Paham ya? Supaya apa Pak? Supaya bisa menstimulus. Ya. Tapi pertanyaannya kan Pak, setiap orang berbeda-beda, ya udah. Akhirnya preferensi masing-masing. Sekarang estetika itu, keindahan itu tidak objektif lagi. Kalau zaman dulu estetika itu objektif, teman-teman. Udah belajar kan sejarahnya kan? Siapa filosof-filosof yang membuat keindahan itu? Sudah belajar sejarah estetika apa? Siapa? Dari Plato ke Slending satu. Dari Plato ke Bapak filosof dunia. Nah, bener. Wih, pintar apa ya? Wih, bos. Oke, itu kan. Tapi bener. Aristoteles dan lain-lain. Ya, bener. Jadi Yunani itu tau nggak? Filosofi itu
Kelusup suara ya. Habis ini traktir kopi. Maksudnya kalian ngatain saya. Oke, jadi kita kembali ya. Jadi itu semuanya dari zaman dulu Yunani itu sebenarnya tau nggak? Itu negara paling maju sedunia, paling pintar. Filosof-filosof semua dari Yunani. Iya kan? Iya. Dewa dari Yunani. Segala macam semua dari Yunani. Tapi kemarin-kemarin Yunani hampir bangkrut negaranya. Bayangin, dari negara paling berkembang, paling maju, jadi negara yang hampir bangkrut sekarang. Yunani. Kemarin hampir bangkrut. Kemarin sempat ini mata uang apa nama sebutan itu? Ya, itulah intinya. Jadi hampir, bayangin, sekelas itu. Makanya saya bilang, roda itu tidak selalu di atas, tapi juga bisa di atas dan di bawah ya. Motivasi itu. Kata-kata hari ini. Enggak. Nah, kita kembali ke estetika, oke? Itu sedikit intro aja. Saya suka kalau itu nyeling-nyeling ya. Jadi, bagaimana estetika kalau zaman dulu selalu objektif. Makanya dulu si Leonardo da Vinci, ya, tahu kan? Ya. Paling terkenal Leonardo da Vinci itu. Seniman, visioner. Alat-alat dia tuh visioner semua. Di zamannya nggak ada yang kepikiran dia, tapi dia udah mikirkan. Kayak pesawat terbang itu, orang mana dia yang mikir? Dia sudah mikir pesawat terbang. Berapa ratus tahun kemudian baru bisa dibuat. Tapi dia udah mikirin lama sekali visioner itu. Nah, bagi mereka sebuah keindahan itu adalah sebuah keindahan objektif. Makanya zaman dulu patung-patung itu selalu gambar-gambar orang yang memiliki anatomi yang sempurna. Donatello misalnya, Rafael, itu semuanya membuat lukisan patung yang sempurna. Maksudnya apa? Tubuhnya kekar, yang biasanya cuma ditutupin selendang, tahu kan? Iya. Jadi semuanya yang sempurna. Makanya dulu Leonardo da Vinci itu membuat anatomi tubuh. Tahu ya, yang gambar yang terkenal itu kayak gini, gini-gini. Struktur muka itu kayak apa? Mona Lisa itu kan mahal gara-gara struktur mukanya sempurna katanya. Penggambarannya, kiri kanannya, matanya, derajatnya itu udah sempurna. Jadi kecantikan itu dari situ. Ya, dulu seperti itu keindahan secara objektif harus sempurna. Ada yang sekarang pelukis saya lupa, salah satunya kayak Van Gogh itu ya, yang membuat lukisan yang teriak, yang scream itu. Ya, Van Gogh itu, terus ada lagi yang lain lupa saya. Yang membuat lukisan tidak sempurna, yang benar-benar lukisan kayak SD dibilang. Itu dulu dihujat. Itu bukan sebuah keindahan, karena dulu masih memegang keindahan itu adalah objektif. Setelah mereka mati, meninggal, bahkan saya lupa yang namanya, ada pelukis dia tuh meninggal dalam kemiskinan. Saking miskinnya, satu lukisan pun nggak kejual. Tapi setelah dia meninggal, lukisannya laku keras. Lupa sih sebenarnya. Ayo, nanti cari ya. Ayo cari nanti. Van Gogh itu? Iya, yang bunuh diri. Sampai bunuh diri kan? Ya. Itu kenapa? Karena dulu tuh dihina. Lukisan itu harus seperti ini, harus sempurna, bla bla bla. Tapi makin kesini akhirnya keindahan itu bergeser dari objektif kepada subjektif. Ya, makanya sekarang setelah dia mati bunuh diri dan lain-lain, yang kaya akhirnya keluarganya. Tapi ya dia nggak merasakan karyanya sendiri. Nah, itu kasihan. Karena sekarang persepsi orang subjektif keindahan. Makanya ada timbul sekarang namanya estetika marginal. Estetika marginal itu bagi orang itu sebuah kejelekan, tapi bagi sekian orang, beberapa sekian orang itu adalah sebuah keindahan. Contohnya misalnya lukisan di belakang truk itu, ada ya lukisan belakang truk, ya, abang jarang pulang, saya jarang digoyang. Biasanya gitu kan? Iya. Bagi kalian jelek kan lukisannya, beberapa jelek ya mungkin. Tapi bagi sekian beberapa orang itu sebuah keindahan. Apakah itu boleh Pak ngomongin gitu? Boleh, itu estetika marginal. Karena sekarang estetika itu subjektif. Visual jalanan. Ya, visual jalanan. Boleh menyebutnya diri kalian visual itu. Oke, kembali. Jadi bagi kalian, nah sekarang Pak, gimana dong kalau gitu pertanyaannya bisa menstimulus orang? Ya udah, kalian buatlah dengan sesuai dengan unsur atau prinsip desain yang bisa teman-teman kerjakan. Tapi sesuaikan dengan imaging dari setiap produk kalian. Jadi nanti yang bisa menerima stimulus ini nggak semua orang memang. Mungkin nanti, makanya nanti kerjaan kalian, tugas kalian ini bakal jadi pameran. Ya.
mudahan nanti diadakan lagi pameran. Kemarin sempat ganti gara-gara COVID ya. Jadi nanti mudahan di semester genap ini ada pameran, tapi pamerannya pameran di kelas di kampus toh. Karena pameran di kampus, maka yang ikut semuanya, nggak diseleksi. Jadi semuanya harus pameran, semua karya. Dan karya yang diseleksi untuk pameran untuk media kreatif itu adalah pop. Ya. Jadi mungkin teman-teman melihat karya teman-teman yang lain, tiba-tiba cuma ada satu yang meng-trigger atau memicu teman-teman ingin melihat misalnya. Nah itu mungkin teman yang lain sebelahnya produk yang lain, itu nggak apa-apa, itu beda-beda, paham ya? Ya. Jadi terserah dia, tapi tetap harus ada keindahan di dalam. Nah, sekarang kita kembali dua arah, ini baru satu arah. Media baru menstimulus audiens, baru satu arah. Sekarang kalau dua arah harus seperti ini. Inilah interaksi dua arah. Sekarang pertanyaannya, ini kan menstimulus. Sekarang ini ngapain? Iya kan? Yaitu adalah respon. Respon atau melakukan apa yang diminta oleh medianya. Sampai dia, jadi media interaktif itu, teman-teman, medianya itu diam aja. Bisa kebuka informasinya, bisa memberitahukan isinya, kalau si audiens merespon dan melakukan sesuatu kepada media. Dalam contoh kita, kasus kita pop-up, bagaimana si audiens saya, misalnya saya buka atau saya tarik atau saya angkat. Jadi kayak saya melakukan sesuatu kepada sebuah medianya, paham ya? Itu baru interaksi dua arah. Kalau hanya cuma saya lihat, saya taruh, itu baru menstimulus toh. Kalau belum ada respon kepada si audiens pada medianya. Nanti kalau di mata kuliah berikutnya multimedia ya digital, ya teman-teman mungkin harus diklik dulu, ditarik dulu, bisa di zoom, bisa digeser, itu nanti di mata kuliah multimedia interaktif. Kalau kita masih yang cetak, ya menggunakannya pop-up. Paham ya? Jadi intinya adalah ini. Gambarannya nggak apa-apa. Media menstimulus, audiens merespon. Inilah interaksi dua. Ya, jadi yang namanya kayak cewek ke cowok, cowok ke cewek, sama-sama cinta, sama-sama suka, akhirnya pacaran. Kalau ceweknya suka, cowoknya enggak, artinya satu arah atau sebaliknya. Ya. Jadi misalnya cowoknya sama ceweknya, ceweknya nggak suka. Itu pertandanya dua hal. Kalau kalian jelek, kalian di skip ya. Jadi teman-teman kalau yang ada yang merasa jelek, jangan operasi plastik. Tapi carilah duit sebanyak. Karena apa? Karena dompet bisa menutup muka kalian. Enggak. Itu motivasi ya. Tapi kalau orang pilihan ya nggak usah kerja, nggak apa-apa. Mending kalian kuliah yang benar, sungguh-sungguh ya. Oke, ini interaksi. Ada pertanyaan di sini? Interaksi interaktif gampang kan? Simpel aja, udah respon ini aja. Nanti kalau produk kalian bisa melakukan seperti ini dan pop-upnya sesuai dengan yang tadi, yang 3 dimensi, bisa berulang dan lain-lain, lalu bisa memiliki prinsip interaktif, bagi saya produk kalian sudah berhasil. Paham? Ada pertanyaan di sini? Manfaatnya. Nah, sekarang manfaatnya kita kaitkan di dalam ini. Makanya nggak saya hapus. Kita kaitkan di media advertising. Tetap kalian interaktif atau segala macam, tapi menggunakan manfaatnya dalam media advertising. Tetap. Itu buat apa manfaatnya? Medianya interaktif sebagai media promosi. Atau bisa juga media untuk memberikan informasi tentang produk teman. Paham ya? Jadi nanti teman-teman membuat media pop-up-nya bukannya sekedar bisa pop-up toh, tapi pop-up dan memberikan informasi, baik itu informasi tentang keunggulan produknya atau tentang
variannya atau tentang apapun, tentang intinya promosi dari produk teman-teman. Ya makanya tidak ada yang ganti produknya ya, jadi tetap sama seperti yang kemarin, biar nggak susah lagi nyari riset, karena nanti ada riset lagi. Paham ya? Ya, kepada ya calon customer itu udah standarnya dari advertising ya, kalian iklanin ke siapa ke customer. Ya, jadi tetap media interaktifnya, pop-up-nya untuk media iklan. Paham ya? Jelas? Oke, jadi nanti intinya teman-teman membuat produk yang bisa pop-up, interaktif, tapi juga bisa mengiklankan sekaligus. Ya. Paham ya? Nah, jadi itulah apa namanya yang akan saya tuntut dari kalian. Jadi bukan hanya wah efeknya wow, tapi isinya nggak ada ya, gagal. Isinya harus bisa mewakilkan dari produk kalian. Contohnya Poki tadi, imagingnya adalah keceriaan tadi. Jadi dia menjual keceriaannya dari Poki, iya kan? Jadi dia ingin menjual keceriaan Poki. Jadi nanti pop-up-nya bagaimana bisa menggambarkan keceriaan dari Poki, menggambarkan informasi dari Poki. Kenapa Poki ini bisa membuat ceria? Kenapa bisa membuat harimu ceria bisa Poki itu? Oh karena rasanya ini atau gitu dan lain. Paham ya? Jadi si pop-up-nya bukan hanya sekedar pop-up, tapi juga ada visual cerita tentang produk kalian. Ya, bagaimana kalian bisa mengiklankan produk kalian di dalam pop-up-nya tadi dengan konsep interaktif. Ribet nggak? Enggak. Kenapa nggak ribet? Karena teman-teman sudah lakukan ini berkali-kali. Harusnya teman-teman paham. Imaging produk aja. Ya, makanya saya bilang tadi, mungkin yang lain, siapa mas-mas, produkmu apa deh? Produkmu. Kamu kayak orang kayak habis sakau narkoba gitu kan? Oh dingin. Kamu kayak apa? Produk apa? Exitek. Apa? Exitek. Exitek apa ya? Oh easy. Image-nya apa? Kepercayaan. Kepercayaan apa? Ininya yang keunggulannya lah. Saya Tuhan Mas. Ya, percaya sama Tuhan ya. Kau percaya sama benda barang itu berhala ya. Yes. Oke, mari kita percaya kepada Tuhan kita masing-masing. Kita belajar agama hari ini. Oke, misalnya kepercayaan untuk menghilangkan noda misalnya. Keunggulannya noda apa sih? Keunggulannya kan? Keunggulannya apa? Banyak Pak kemarin. Apa ya? Image apa deh? Intinya apa? Untuk mengapakan produk, untuk mengapakan baju kan? Iya, betul. Ya apa? Untuk apanya? Menghilangkan noda. Dengan noda misalnya. Isi tagnya 1000 tangan kalau nggak salah ya. Jadi ya menghilangkan noda. Jadi bagaimana kamu membuat apa nanti visual cerita dari image produkmu itu yang menghilangkan produk. Gambarnya dari objek-objeknya, dari ilustrasinya itu menggambarkan untuk oh ini bisa menghilangkan produk lagi, menghilangkan noda. Entah kamu buat animasi seperti apa, mungkin ada noda, mungkin bisa ditarik, ini tag-nya mungkin ditarik, nodanya sudah hilang. Mungkin bisa gitu. Jadi sekreatif kalian mungkin bisa digerakkan boleh. Paham ya? Jadi bisa sekreatif kalian, tidak apa. Oke, ada pertanyaan di sini? Udah kepikiran sedikit? Nanti saya kasih contoh videonya. Tapi udah kepikiran ya? Maksudnya udah ada apa? Gambaran? Udah ada ya? Ini yang akan kita kerjakan untuk media pop-up. Jadi saya minta untuk teman-teman membuat perhatiannya. Nanti penilaiannya bagaimana kalian bisa membuat media pop-up yang menarik dan menyenangkan. Ya, jadi harus sudah menyenangkan. Menyenangkan itu apa? Harus, oh jadi nanti harus enggak. Menyenangkan itu waktu dibuka atau bisa diapakan interaktifnya itu loh. Oh bisa ditarik. Dan kalau bisa ada efek mengejutkan yang tadi. Oh efek di dalam produknya. Bukannya tiba-tiba keluar harus ada naga. Bukan gitu ya. Mengejutkan bukan yang seperti itu. Mengejutkan tuh oh ternyata ini bisa ada dibuka ya, menarik ya, bisa tarik-tarik lagi. Gitu. Bukannya tiba-tiba buka langsung ada keluar kodok. Itu bukan ya. Itu ngeprank namanya. Lalu menarik dari estetika tadi ya. Bagaimana bisa menstimulus.
Tapi kakak kelas kalian pernah ada dulu ada. Jadi ngebuat kotak yang bisa keluar itu ada. Ada. Kakak kelas kalian. Seingat saya ya kotak dulu. Angkatan kalian ini sini ada angkatan lama ya. Dulu pernah nggak sih waktu pameran, zaman pameran 19 ya rata-rata? Ada, masih pameran kan gitu? Apa udah cuti kalian? Kopi Pak. Meja kami masalah ada deh. Ya Pak, ada Pak. Tapi online. 17 Pak. Online. Ya Pak. Enggak. 17, 18, 19. Oh 18 tuh masalah masih belum online ya 18. Online Pak. Online Pak. Online. 19 ya online, 18 belum deh. Iya. Online Pak. Online Pak. Saya nggak ingat ya, lumayan. 17 terakhir Pak. 17 terakhir ya? 17. Oh, jadi udah lama sekali ya. Jadi tapi udah pernah lihat pamerannya? Belum lahir nah. Yang terakhir yang tua-tua ini maksudnya. Pernah? Yang pernah juga? Ya udahlah. Ya udahlah ya. Jadi ada dulu yang dibuka terus ada yang ditarik langsung loncat itu ada pameran. Lagi pameran ada loh, dosen tua bener ada. Udah tua pas itu, saya jatuh nanti. Masalahnya saya pengen ngangkat kan pamerannya apalagi di lantai ini ya lantai 4 ya. Tuh buat bapak-bapak kaget jatuh gimana lantai 4 siapa yang mau gotong ya? Kecuali masnya ya. Oh iya. Oke. Lalu oh ya tapi saya bersyukur ya COVID ya. Karena ada COVID saya bisa video. Dapat video. Jadi bisa saya kasih ke kalian contoh-contoh video dari teman-teman yang COVID. Kan kalau bukan teman-teman yang waktu kuliah COVID ya maksudnya. COVID. Kalau dulu saya ngasihnya apa? Kita ini mahasiswa loh. Saya cuma beritahu kok Pak, sudah cari sendiri. Cari sendiri videonya, cari sendiri referensinya, jangan manja ya. Kalian bukan anak bayi. Ya. Jadi kalau mahasiswa itu kalian bisa cari sendiri harusnya. Cuma ya kita mahasiswa sekarang masih mental TP ya. Jadi cari sendiri. Tapi gara-gara ya waktu angkatan COVID kan nggak online ya. Jadi ya karya mereka saya minta buat video waktu itu. Untung ada mereka yang buat video. Jadi bisa saya akan tampilkan nanti ya sebagai contoh aja. Oke. Jadi bersyukurlah ada COVID. Oke. Kedua, teman-teman harus bisa menyampaikan informasi dengan lebih efektif. Jadi dalam kalian mungkin informasinya nggak kelihatan, mungkin informasinya bisa dibuka dan ada gambarnya yang pop up misalnya. Menggambarkan dari apa sih penjelasannya. Jadi lebih bisa efektif. Saya berharapkan informasi dari produk kalian yang mau teman-teman jual atau mau teman-teman presentasikan itu bisa lebih terlihat ya di dalam media pop-up. Dulu juga ada angkatan 2017 saya masih ingat dia hanya ngebuat pop-up itu kartu ucapan, kartu aja bisa taruh di kantong, tapi bisa dibuka bener-bener keluarnya ada produknya di tengah, bagus sekali ya. Lalu ada produknya, penjelasan dari produknya apa. Jadi anggapnya seperti packaging juga, packaging untuk produknya. Waktu itu produknya cincin ya. UBS tahu ya, perhiasan nggak tahu ya, emas itu juga. Jadi pokoknya kartu ucapannya dibuka ternyata itu adalah packaging juga nih. Itu bisa juga teman-teman keluar gimana cincinnya, ada informasi tentang cincinnya ini apa dan lain-lain. Simpel aja nggak apa-apa, tapi lebih harus ada teknik yang tadi di pop up tadi, tinggi, bisa bergerak mungkin, memiliki efek mengejutkan, memiliki dimensi, ya, estetika juga. Lalu detailnya akan saya nilai juga ya, kedetailan dari kerjaan teman-teman. Detail itu bisa dari bahan juga. Makanya nanti di konsep teman-teman saya minta tuliskan bahan apa yang teman-teman gunakan nanti di pop-up-nya. Oke, kita udah masuk ke pembuatan. Ini pembuatan kita, ya. Gak ada pertanyaan kan? Sudah ngerti kan? Pop-up sama interaktif kan? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, itu teorinya. Baru ke praktek. Ingat, mata kuliah ini mata kuliah praktek. Kalau praktek, hari ini ada project yang harus teman-teman kerjakan. Medianya adalah media pop-up. Oke, yang sudah saya singgung dari awal, kita akan memiliki 3 minggu.
bisa membangun rumah. Oke, tapi selama 3 minggu teman-teman saya akan minta setiap minggu ada progres. Ya, minggu pertama ada progres, minggu kedua ada progres, minggu ketiga ada progres. Oke. Sekarang itu catat. Minggu pertama saya minta progresnya dari poin 1 sampai poin ketiga. Minggu pertama saya minta teman-teman membuat 3 poin ini selama 1 minggu. Artinya mulai start dari hari ini. Dikumpulkan minggu depan. Poinnya apa? Yang pertama, kalian bisa membuat tujuan dengan riset dari teman-teman. Sebenarnya ini nggak usah teman-teman capek-capek lagi. Kenapa? Tinggal lihat aja dari produk-produk teman-teman sebelumnya. Teman-teman sebelumnya waktu membuat poster, membuat katalog, kan sudah riset kan? Iya kan? Dari produknya apa, atau misalnya tadi misalnya masnya produknya untuk gitar itu ya? Kan masnya riset kan gitu kan? Produknya apa dan lain-lain, keunggulannya apa? Gak usah riset lagi, tinggal ambil dari itu. Boleh nggak? Boleh. Ya, ngomongin yang sama boleh, ngomongin produk boleh, ngomongin brand juga boleh. Kalau brand, kalian ngomongin whole thing, ngomongin tentang brandnya, ya tentang seluruhnya. Tapi kalau ngomongin produk, ngomongin tentang hanya satu produknya. Misalnya produk apa yang dikeluarkan. Misalnya Nike, ya. Misalnya Nike, itu whole brandnya kamu ngomongin tentang Nike-nya. Tapi kalau kamu ngomongin produknya, produk untuk sepatu lari, sepatu bolanya aja, ya udah, ngomongin tentang sepatu bolanya aja. Jadi terserah kalian mau milih yang mana, paham ya? Kalau masnya kemarin yang gitar mau fokus yang efek yang kayak sensor, ya udah itu aja. Ngomongin produknya aja, tapi bukan ngomongin brandnya. Boleh, tapi kalau teman-teman ngomongin brand, boleh juga. Ambillah digital imaging teman-teman yang kemarin-kemarin aja. Gak usah capek. Jadi poin pertama itu sebenarnya teman-teman gampang sekali. Ya, tinggal copy paste aja dari apa teman-teman mau sampaikan. Ngambil nanti dari yang terdahulu, tugas terdahulu. Yang capek nanti mungkin yang kedua teman-teman saya minta membuat konsep dan rancangan untuk pop up. Oke? Jadi konsep dan rancangan. Konsep dari pop up-nya itu apa? Saya ingin membuat konsep buku. Alasannya kenapa? Saya ingin membuat buku, konsepnya ukuran sekian, bentuknya sekian, bukunya beberapa halaman atau 1 halaman yang bisa dibuka, atau konsepnya saya ingin membuat box, boxnya mungkin dibuka, habis jatuh, atau akhirnya boxnya ada pernya terbuka dan lain, atau saya membuat konsep menggunakan kartu ucapan, terserah kalian, konsepnya buat, ya, nanti ukurannya berapa, kenapa alasannya, atau mungkin ini ya. Mungkin konsepnya kayak saya ingatnya yang Holland, misalnya Holland, makanan. Kalau saya buat konsepnya nggak cuma buku, tapi saya ingin membuat menggambarkan kayak packaging kotak kue misalnya. Kotak kue dibuka ternyata isinya adalah lengkap misalnya. Itu kan konsep, paham ya? Jadi packagingnya dan lain-lain terserah kalian. Jadi konsep itu dibuat. Nanti saya akan kasih contoh konsepnya. Nanti akan saya kirim ke kalian supaya nggak salah ya. Ingat konsep itu saya kirim supaya teman-teman contoh atau tiru seperti itu pembuatannya. Ya. Kemarin sudah saya kasih contoh tapi kok nggak dibuat. Ada ya kemarin yang kasih ini ya. Maksudnya saya kasih itu supaya ditiru, dicontoh. Oke? Nah, jadi nanti dibuat teman-teman konsep dan rancangannya supaya apa? Waktu konsultasi saya tinggal baca. Ya. Konsep ditulis, rancangan artinya digambar. Oke, sama seperti sebelumnya, gambar. Manual boleh, digital bagus, 3D lebih baik. Sudah jangan. Kalau kalian mau 3D kan lebih baik ya. Kalau misalnya digitalin, oke nggak apa. Tapi kalau mau gambar, kalau gambarnya benar-benar gambar yang proper. Kemarin banyak gambaran yang cuma sekedar gambar, kelihatan sekali ngerjainnya hamil 3 jam, hamil 1 jam, ya. Tolong jangan kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kan ada dimensinya kan, ya kan? Kalau ada dimensinya mungkin gambarnya, kotaknya jangan kayak gini, mungkin kotaknya kayak gini kayak misalnya.
Dari sini nanti ini kebukanya di sini Pak. Ya, kayak gini kan. Gambarnya itu posisi di sini ada keluar, tapi ada di sini tempel. Jadi gambarnya benar-benar proper lah. Nanti kelihatan dari perspektifnya di sini. Nanti di sini mungkin ada apanya sebagai pengangkatnya, misalnya gitu-gitu ya. Jadi gambarnya benar-benar yang proper lah ya. Jangan sekedar gambar ke susu ya. Atau kalian masih ukuran itu sekalian boleh. Ukurannya nanti ukurannya seberapa ini. Makanya konsepnya nanti ada bahannya juga. Ini minggu pertama. Yang ketiga sama. Jadi poin 1 dengan poin 3 itu tinggal copy paste saja. Ya. Yang ketiga kalian menyiapkan konten, jadi kontennya, terus kalian membuat informasinya, materinya, isinya lah. Tinggal ngambil aja dari katalog itu kan banyak kan. Tinggal copy paste aja toh. Jadi poin 1 dan poin 3 itu sebenarnya harusnya gampang. Tinggal waktu kalian membuat konsep sama rancangannya aja. Ya. Ini contohnya. Contohnya kita lihat punya temennya. Ini temennya ini temennya si Ezra nih. Gak tau kata lu bukan ya? 2018 tuh. Angkatan COVID ya? Ya. Jadi gini misalnya, kalian bisa temanya tentang apa, ukurannya mungkin sudah disiapkan, bahannya kita pakai apa, lalu warna, keyword, lalu konsepnya nanti gimana? Oh, jadi mau karyanya pakai buku, lalu penggambarannya tentang apa, cerita visual di dalam karya kalian itu mau menceritakan tentang apa? Dia ceritakan tentang virus yang menyambungi karena dia detol ya, produk untuk apa? Mandi, body wash. Tentang virus dan lain-lain segala macam bakteri. Kalian mau ceritakan tentang apa? Untuk melawan bakteri kan media. Lalu itu konsepnya, lalu buat rancangannya. Nanti halaman depan seperti ini, ada seperti ini, ada konsepnya begini dan lain-lain. Terus ada juga yang kalau mau coba yang di 3D-kan seperti ini. Kalau mau, kalau enggak ya nggak usah. Kalau bisa ya nggak bisa. Bisa apa ya? Referensi, kasih referensi juga boleh. Jadi produknya, detailnya, perusahaannya apa, materinya apa, pembuatannya apa. Dia ingin membuat toko 3D dari 7-Eleven misalnya. Lalu kalian kasih referensi di dalamnya juga nggak apa-apa. Ini referensinya apa, waktu saya apa. Nanti konsepnya akan seperti ini nanti. Ya. Konsepnya akan seperti ini nanti waktu dibuka keluarnya kayak seperti ini. Jadi terserah teman-teman itu konsepnya ya, digambar juga boleh. Ada pertanyaan di sini? Nanti saya kirim kok, tenang saya kirim. Gak usah panik. Oh ya, atau ini saya kasih contoh yang lebih ini, yang detail. Kalian mungkin kasih ukuran langsung juga boleh. Jadi terserah kalian, saya kasih contohnya banyak lah. Tinggal kalian mau ngisinya seperti apa, sesuai kemampuan. Tapi kalau bisa jangan first media. Nge-lag ya? Parah ya. Benci om ya? Sangat parah. Nah, ini salah satu yang saya bilang tadi, mulut ya. Iklan mulut, gara-gara dia benci first media, nanti teman-temannya mau lanjut. First media ini nge-lag. Bisa. Tapi first media emang jelek. Jelek banget. Jelek ya first media. Jelek ya? Enggak, saya nggak dibayar. Contohnya mungkin seperti ini. Jadi ada detailnya, berapa ukurannya, dan lain-lain. Boleh seperti ini. Ya, nanti berapa sentimeter, jaraknya, bisa ditarik, ini fiturnya bisa ditarik, ini bisa dibalik, dibuka. Oke, paham ya? Jadi intinya cuma buat konsep, tulisannya aja, konsepnya seperti apa, lalu rancangannya. 1 minggu cuma buat ini kok, gampang ya? Cuma 2 lembar loh. Kalau PPT cuma 2 slide loh. Loh, apa susah cuma 2 slide? Ya. Cuma 2 slide ya. 1 minggu loh, lama loh 2 slide 1 minggu.
Itu minggu pertama. Artinya ada minggu ke minggu kedua, teman-teman hanya saya minta poin keempat. Satu poin aja, yaitu kalian membuat prototype. Artinya prototype apa? Teman-teman sudah membuat mekanismenya nanti seperti apa. Jadi dari konsep, dari rancangan, teman-teman sudah buat realnya. Tapi nggak usah yang pakai bahan yang asli, pakai bahan-bahan yang teman-teman ambil bahan-bahan bekas aja. Ya, mungkin masih pakai kertas-kertas habis apa gitu, habis punya orang tuanya atau bekas-bekas aja, pakai kertas bekas aja. Hanya membuat mekanismenya nanti seperti apa. Nah, itulah yang diskusi. Jadi, kalau saya gambarkan di sini konsul. Minggu pertama kita konsul, minggu depan per mahasiswa. Sama kayak kemarin, jadi minggu depan kalian silahkan mau bawa Uno, mau bawa kartu, mau bawa PS5, mau bawa warnet, PC ya, terserah kalian. Tapi jangan ribut. Minggu kedua ini kita baru diskusi. Diskusi gimana Pak? Jadi diskusi teman-teman akan bawa produk teman-teman. Prototipenya aja yang belum belum final, tapi udah jadi mekanismenya dan bahannya. Saya minta teman-teman masing-masing maju, presentasikan itu, lalu kita diskusi apa yang kurangnya. Teman-teman ingat, teman-teman di sini menjadi anggapannya satu tim dengan dia, ya. Yang maju, nanti misalnya Mas ini maju ya, kalian timnya dia. Nanti Mas ini maju, kalian timnya dia. Nanti sebaliknya gitu juga, seterusnya. Paham ya? Nah, diskusinya gimana? Tetap menggunakan diskusi tentang pop-up itu apa? Yang tadi, udah 3D belum? Bisa bergerak belum? Ada dimensinya belum? Memberikan informasi apa belum? Lalu, apakah memiliki interaktif apa enggak? Memberikan informasi yang jelas apa belum? Sudah mengimajikan produknya apa belum? Apakah memiliki efek wow apa enggak di dalam ininya, apa pop-upnya? Jadi pertanyaannya jangan lepas dari poin-poin yang teman-teman catat tadi. Paham ya? Jadi kita usahakan diskusi ini harus jalan. Kenapa saya sekarang minta diskusi? Karena kita sekarang namanya belajar ya. Jadi saya mau teman-teman jadi nggak cuma sebagai masuk kuliah, kuliah tugas pulang, tapi juga membangun supaya teman-teman bisa jadi mahasiswa yang seenggaknya. Makanya waktu PPT itu presentasi teman-teman saya minta jangan terlalu baca, bisa menjelaskan ya, benar-benar punya mahasiswa yang benar-benar mahasiswa lah ya. Jadi bukan kayak siswa lagi teman-teman. Diskusi itu penting supaya nanti waktu saya nonton TV One ya misalnya, diskusi itu bukan diskusi menyerang orang. Diskusi, jadi malah menyerang diskusi tentang ini misalnya. Tapi yang diserang adalah narasumbernya. Ada kan kayak gitu kan? Itu bukan diskusi itu. Itu orang bodoh namanya. Ya, padahal dia anggota DPR lah, anggota ini lah, anggota itu, tapi diskusi tapi menyerang personalnya. Diskusi itu diskusi masalahnya apa? Dan kasus kita masalah kita ini ya pop-up-nya ini. Jadi yang diserang itu pop-up-nya. Kritik dan saran dari metodenya, dari prinsipnya, bukan orang yang menjelaskannya. Makanya saya waktu nonton TV One itu ya tahu ya, Indonesia Lawak Club ya, lawyer apa ini. Tapi isinya diskusinya malah nyerang personilnya, nyerang narasumbernya, nyerang pembicara lain. Kelihatan sekali sumber daya manusianya bodoh ya, maupun dia itu kelihatan sekali SDM kita rendah itu. Jadi diskusi kita tuh harus seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa diskusi, bisa saling membantu, bisa saling mengembangkan proyek teman-teman ya. Jadi kita bisa saling membantu lah. Nah di sini baru minggu kedua, minggu ketiga, poin itu udah penyelesaian, finishing. Jadi waktunya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai ke penyelesaian. Di sini baru present. Setelah ini minggu UTS ngapain Pak? Selesai, nggak ada tugas. Cuma datang, tanda tangan,
pulang. Tapi kalau saya bikin kuis ya kuis. Kuis. Makanya nanti mungkin ada beberapa pertemuan akan saya tanya, kalau ternyata belum bisa, ya udah paling kita kuis ya. Kecil-kecilan aja, kuis-kuis manja gitu ya. Sebelum lulus, supaya saya rela melepas kalian di kelas ini gitu. Kuis-kuis manja, paling ya cuma 3-4 soal. Iya, cuma 3 atau 4 soal. Mungkin anaknya cuma 5 ya. Per soal. Oke, ada pertanyaan di sini. Jadi minggu depan sudah selesai di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalian contoh dari videonya. Ini juga tugas. Jadi sama seperti kalian akan seperti ini nanti. Dan ini menggunakan buku teman-teman ya, konsepnya. Oke, mulai ya. Ngeling. Skip aja namanya. Bisa bergerak, lalu bisa dibuka, isinya bisa informasi produk kalian. Seperti ini. Informasinya bisa dibuka di dalamnya, ya. Makanya di dalam informasi. Oke. Seperti ini. Contohnya, teman-teman, tolong dicatat. Saya kasih contoh seperti ini karena ini bagus. Tapi teman-teman boleh pakai 1 lembar A4, 1 halaman aja. Jadi dibuka selesai. Paham ya? Jadi nggak usah yang sampai berhalaman-halaman. Kalau buku ya, kalau box kan beda lagi. Kalau box kan terserah teman-teman boxnya kan. 1 aja biasanya. Dibuka doang. Ya dibuka doang. Langsung keluar. Kartu apalagi kamu ucapkan, kan kartu cuma selembar. Jadi kalau buku teman-teman boleh cuma 1 lembar aja kok, 1 halaman maksudnya. Sorry, 1 halaman boleh, paham ya? Tapi kalau teman-teman mau banyak halaman P3, P4, P5, oh sangat-sangat boleh. Ya, paham ya? Jadi saya nggak mau memberatkan teman-teman. Saya tak kasihannya nanti kalian tiba-tiba ada yang muntah tipes ya. Ngerjainnya tiba-tiba detak-detak ke sini tiba-tiba langsung lihat ini. Ya jadi satu halaman aja. 1 halaman, kalau bisa buku konsepnya ya 1 halaman. Boleh. Oke, paham ya? Terus contoh lagi yang lain. Ini punya temennya kalian. Kak kelas. Nah, ini prototipe. Ya. Jadi gambarnya apa? Bentuknya masih boleh pakai kertas atau yang bekas-bekas saja. Itu yang akan kalian bawa di minggu kedua. Paham ya? Jadi prototipe aja. Jadi nggak usah langsung menjadi. Ini masih jelek misalnya. Bentuknya kan bukan buku kan? Kayak gini.
Boleh seperti ini. So, bisa tarik informasinya, bisa dibuka. Nah, ini yang jadinya. Ya. Ini ucapan depannya. Ini kan ucapan. Bukan. Ucapan apa? Nah, ucapan ini di depan itu. Ini depannya. Nanti saya tarik teman-teman. Lupa. Udah. Sebentar aja kan? Oke, nanti saya kasih video sedikit saja. Jadi teman-teman saya minta tolong cari referensinya sendiri-sendiri. Makanya bisa risetnya tentang konsepnya ya. Jadi teman-teman cari sendiri. Ingat teman-teman ini anak kuliah, mahasiswa. Jangan cuma dikasih makan, mangap terus kerjanya, jangan. Makanya saya kasih uang jajan ke kalian, jadi kalian cari makan sendiri. Ya, sudah saya kasih uang jajan, tinggal kalian cari referensi sebanyak-banyaknya. Buka aja. Zaman sekarang cari referensi gampang, tinggal buka apa? Klik, tulis di Google. Ya. Contoh, atau cara pembuatan apa? Ada juga semuanya. Tergantung dengan ingat konsep teman-teman. Semakin banyak lihat, semakin banyak referensi, semakin banyak ide. Ya, paham ya? Oke? Ada pertanyaan? Pak, itu nempel-nempelnya itu nempel sendiri atau Nempel sendiri Pak. Semuanya DIY. Masa nyuruh orang? Oke. Nih. Kamu nyuruh saya? cetakan, Pak? Kalau ada percetakan yang mau ya gak apa-apa. Emang ada yang mau? Ya buat sendiri lah. Jadi percetakan itu teman-teman misalnya ya. Nih saya kasih contoh. Teman-teman misalnya mau pakai kertas karton, tebel kan? Sebagai pedestalnya. Ya. Kan kertas karton gimana cara nyetaknya? Stiker. Jadi percetakan kalian ngapain? Cetak stiker. Stiker sendiri. Tempel sendiri. Terus kalau kalian mau buat pakai kertas art paper, ya udah cetak di art paper, tinggal potong sendiri, lipat sendiri. Kalian nggak bentuk pola sendiri. Paham? Gitu. Ya. Jadi semuanya percetakan ngapain? Cuma nge-print. Sisanya buat sendiri. Ya, semuanya DIY. Apa DIY itu? Do it your way. No. Do it yourself. Lakukan dengan diri sendiri. Ingat ya, jangan suka selalu berharap dengan orang lain. Kenapa? Karena kalian punya kaki masing-masing. Berdirilah dengan kaki kalian masing-masing. Kenapa? Waktu kalian jatuh, kalian bisa bangkit karena kalian punya kaki sendiri. Ya, paham ya? Itu motivasi itu, catat. Itu maksud saya. Jadi kalau kalian pun jatuh ya kalian punya kaki untuk ngangkat, itu kaki kalian sendiri ya, bukan kaki orang lain. Kalau misalnya kaki orang lain bisa ngangkat kalian sekarang, siapa tahu orang lainnya hilang. Ya, orang lainnya hilang. Wah, ini agak berat ya. Maksudnya apa? Misalnya orang tua kalian kaya atau segala macam, ya kalian boleh berharap dengan orang tua sekarang. Tapi jangan kapan itu selamanya. Tetaplah berjuang dengan kaki kalian sendiri ya. Jadi sedikit cerita, saya ini bukan orang sini. Saya bukan orang sini. Jadi kalau saya lulus S2 pun saya mau pulang ke Kalimantan, sebenarnya saya gampang aja mencari pekerjaan, orang dalam banyak. Ya, di sana Kalimantan. Tapi saya nggak mau pulang, saya ingin sama berdiri dengan kaki saya sendiri dulu di sini. Makanya saya cari kerja di sini. Ya, kira untungnya dapat ya. Jadi ya, makanya saya mau coba kalau bisa ya. Apalagi untuk cowok ya, cowok jangan mengandalkan ketek orang tua ya.
Mungkin orang tua kalian kaya atau apa, ya, kalian bisa berdiri dengan kaki sendiri. Karena lain kali pada saatnya kalian akan berdiri dengan kaki sendiri ya. Oke, ini catat itu motivasi. Oke, ada pertanyaan di sini? Pak, apa itu yang referensinya dicantumin dalam bentuk artikel atau gimana? Gak usah. Gak usah ya? Masukin aja. Gambar aja boleh ya. Masukin aja. Gak usah artikel. Gambar aja. Iya. Gambar aja. Apa namanya? Misalnya punya karya siapa boleh kamu cantumin kok daftar pustaka. Ya. Referensi itu teman-teman sebanyak-banyaknya ya. Jadi semakin banyak lihat semakin banyak tahu, semakin banyak ide. Ya, semakin banyak yang ide bisa kalian kembangkan. Saya ingat dulu sebelum kalian angkatan berapa? Ini 2000 berapa? 2020 artinya di atas kalian itu ada yang membuat itu sampai bisa diputar, ditarik. Jadi waktu dibuka mekanismenya dia berputar sendiri, ditarik sendiri, otomatis gitu loh. Itu ada. Ya, sekreatif kalian aja. Jadi saya harapkan kakak kelas kalian sudah membuat yang bagus. Saya harap kalian lebih bagus dari kakak kelas kalian. Oke? Apalagi mungkin kakak kelas kalian kemarin nggak pameran, tapi kalau kalian mudahan pameran. Amin ya. Jadi saat pameran itu saatnya kalian membanggakan diri kalian sendiri. Ini karya saya, kecuali jeleknya jadi. Kecuali bukan nggak kenal. Makanya sebaik mungkin ya. Oke. Jadi minggu pertama nanti akan saya kirim. Kalau malam ini sepertinya saya nggak sempat ya. Malam ini saya ada acara sampai malam. Jadi mungkin besok siang mungkin saya kirim waktu jam istirahat jam 12-an ya. Nanti saya kirim konsepnya mungkin ada 3 yang saya kirim. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau yang seperti apa. Ya kalau bisa yang ikuti yang ada bahannya yang lengkap ya. Ada bahannya, ada ukurannya, temanya, lalu ada perancangannya ya kalau bisa banyak ditawarkan. Oh nanti segini covernya ini dan kita dikumpulkan minggu depan dalam bentuk apa? File aja. File. Jadi teman-teman simpan aja di HP masing-masing atau ya kayak kemarin lah konsultasinya lewat digital aja. Jadi nggak usah di print ya. Kalau kalian mau print juga nggak apa ya. Kalau yang punya printer di rumah ya, kalau yang ingin memprinter nggak apa-apa print aja. Yang bagi tapi kalau yang nggak punya ya saya nggak mau beratkan nggak mau HP aja. Semua punya HP ya? Punya. Kalau nggak punya ya bilang saya. Jadi saya kata-katain ya. Kau jam sekarang nggak punya HP, beli sana ya. Jam sekarang punya HP mau jadi apa ya? Enggak, soalnya membantu sekali ya. Makanya nomor itu tau nggak? Nomor itu tempatnya kalian hidup sekarang. Serius. Makanya saya nggak pernah ganti nomor lagi. Nomor itu tempatnya kalian hidup. Klien kalian di situ. Kerjaan kalian semua di situ. Bisnis kalian semua di situ. Kalian masih mahasiswa semua di situ. Jadi saya nggak mau ganti nomor lagi. Oke. Saya mau ngisi absen dulu. Ada yang mau? Kita masih lama ya ini ya. Udah jam 4 kan? Iya. Ada yang mau melawak di depan? Adek mana adek? Adek yang dulu. Oh, Pak Wil mesti nggak sakit tadi kemarin. Sampai obat ini foto ya. Nggak usah mas, bilang aja isi sakit. Saya percaya sama dia. Surat dokter. Tenang aja kok, saya orangnya percaya aja kalian izin apapun ya. Karena kalau kalian bohong pun yang salah bukan saya. Urusannya bukan dengan saya, urusannya dengan platform ya. Platform. Alfi ya.
Wah, ini Alfian ini udah penelitian. Teman kalian. Alfian. Penelitian apa? Nggak tahu dia isinya mau ngambil surat, ngantar surat pengurus, ngantar surat untuk penelitian tugas di luar kota. Alfian siapa Pak namanya? Alfian Widianto. Siapa lagi? Kalian belum penelitian? Sudah. Peneliti apa? Ya, anak-anak juga. Apa yang dipikirkan? Peneliti apanya? Tentang apanya? Ya, anak-anak juga. Ya apa? Penelitian anak-anak apa? Ya ini apanya? Psikologisnya kah? Apa habitnya kah? Karena kan zamannya kesehatan mental itu terapan, Pak. Mentalnya? Ya, jadi arti ini meneliti tentang kesehatan mental para ini, Pak. Kalian ini psikologi apa di kafe? Kesehatan mental jadi psikologis gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang ini ya mentalnya Lemah. iya dikit-dikit. Saya butuh mental ini nggak bagus dengan mental saya butuh healing. Baru kerja seminggu minta healing kepala luper. Ya itu Pak, itu Pak. Oh, jangan masuk TKP, psikologi kan? Coba itu. Ya wes. Nanti siapa jawab? Jangan peneliti apa? Oke, gak ada yang mau bertanya atau bercerita atau ingin curhat? Ini ibu-ibu depan ini, sorry. Ibu-ibu samping gak ada yang mau curhat? Ini media terakhir ya. Oh ya, sebagai evaluasi ya, jadi teman-teman evaluasi bukan cuma teman-teman tapi juga evaluasi saya. Kalau misalnya saya berbicara atau ngasih materi terlalu cepat apa gimana menurut kalian? Apa pas? Karena angkatan dulu pernah bilang Bapak ngomongnya terlalu cepat. Kalau terlalu cepat kalian boleh interupsi Pak, interupsi ketua gitu. Ya paling nggak saya matikan mic-nya. Kayak gimana? Ini sebelah balik. Gak bahaya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan ya, kalau misalnya saya kasih teori segala macam, kalau misalnya saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Tenang, saya nggak marah, saya orangnya nggak baperan. Kita namanya saling belajar ya. Kalau misalnya terlalu cepat, kalian nggak paham, oke? Tapi paham semua kan tadi teorinya ya. Jadi tolong itu diperhatikan supaya nanti waktu minggu kedua setelah penyelesaian kita diskusi di minggu kedua catatannya di bawah. Jadi waktu kalian diskusi kalian berpaku pada konsep dari format itu apa, konsep dari interaktif itu apa. Jelas ya? Yang nyata. Yang nggak nyata nanti teman-teman waktu diskusi saya mungkin tunjuk-tunjuk orang selalu bertanya, Mas tanya, Mas kasih saran, Mas apa kritiknya? Nanti saya tunjuk. Kalau kalian nggak kayak itu mungkin kita nggak jalan. Biasanya gitu kan? Rata-rata tiba-tiba langsung ini semua tiba-tiba jadi kalem. Iya, baru nanti bertanya langsung tiba-tiba nggak ngizin. PPP-nya udah mati tapi ya gini. Apa yang dicatat ya? Horor ya. Oke, sama tadi terakhir saya lupa yang belum presentasi minggu lalu siapa? Katakan. Satu. Oh, Mas sudah ya? Mas sudah, Mas Baterai. Siapa nama? Ya Yuriko. Ya Yuriko. Yuriko. Yeremiko kan? Yeremiko. Siapa sih? Yeremiko. Ya, saya juga sama, nama saya Jeremia. Yeremia. Bahasa Inggrisnya aja Jeremia. Indonesianya Yeremia. Oke. Kalau Mas Niko, malam minggu Niko ya. Mas malam minggu Niko, dia sudah ada ngechat saya ya kemarin.
Jadi untuk yang teman-teman yang belum, satu, siapa lagi? Oke, dua aja ya. Yang sakit atau izin yang kemarin nilainya ada presentasi itu ada nilainya, ya. Jadi teman-teman yang belum presentasi, oke, saya kasih toleransi, bukan toleransi, kemurahan lah sebutannya. Jadi karena kan izinnya karena ada yang sakit tuh, sakit dan lain-lain ada izin, kecuali izinnya karena nggak ada ya. Beda lah tahu lah. Ya itu teman-teman nanti buat video rekaman sendiri, ya, presentasi mandiri. Karena emang kalian mau dengar presentasi lagi? Saya nggak mau ya, karena itu sudah bagi saya. Nanti kamu sendiri aja, nanti saya nilai sendiri aja, ya. Karena kita udah masuk media berikutnya. Presentasi mandiri, presentasinya kalau bisa ada mukamu ya. Kalau suara pasti ada suara. Presentasi kalau nggak ada suara ya cuma PPT-nya, ya suara harus ada. Kalau ada mukamu ya nggak apa-apa, lebih baik. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah apa ya. Lalu presentasinya PPT-nya, presentasinya nggak usah lama-lama, ya Mas Hendra juga ya. Nggak usah lama-lama, poinnya aja, dari konsepnya, dari brainstormingnya, dari rancangannya sampai ke finalnya. Ingat yang dijelaskan bukan cuma konsep itu, tapi juga beritahukan unsur dan prinsip desain itu juga, ya, yang kalian gunakan di dalam pembuatan media sosial teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi terakhir dikumpulkan hari Jumat, ya. Kenapa? Karena Jumat itu biasanya saya waktunya untuk ngecek semua email. Karena setelah Jumat, waktunya Sabtu Minggu itu bagi saya itu weekend. Tapi kalau teman-teman, tapi biasanya teman-teman kan ada yang ngecek, Pak konsultasi hari Sabtu lah, hari Minggu lah. Sebenarnya saya itu malas balas, tapi ya saya balas saja ya. Tapi biasanya lama kan? Mungkin chatnya pagi, saya balasnya malam, tengah malam gitu. Itu waktunya saya mungkin sebelum tidur baru saya buka. Ya kalau bagi saya weekend itu waktunya saya untuk hidup diri saya sendiri. Ya jadi ingat ya, kerja itu bagus tapi jangan terlalu over kerja ya. Kalau bisa nikmati dengan diri kalian sendiri. Kalau saya biasanya Sabtu itu paginya ini, biasanya saya olahraga, nggak basketan gitu ya. Kalau mau ikut silakan. Oh iya, saya minggu lalu voli, hari Minggu ikut. Oh di ABM. Setelah voli baru saya lanjut futsalnya. Full. Saya suka. Jadi olahraga, jadi waktunya olahraga kalau Minggu ya. Kalau Minggu itu sorenya, kalau Minggu paginya saya full ibadah ya. Saya sampai siang soalnya. Jadi teman-teman kalau waktunya Sabtu Minggu ya konsultasi nggak apa-apa, tapi mungkin saya lama balasnya ya. Jadi mas ya kumpulkannya sebelum Jumat. Kalau bisa Jumat itu Jumat sore lah, karena malam itu sudah saya cek semua emailnya untuk tugas. Oke? Jelas ya? Jelas ya Jumat sore deh, sebelum maghrib deh. Ya. Saya mau tanya, Oke. tadi di absen tadi yang UTS saya centang itu apa itu? Centang hitamnya kamu masuk. Oh, tanya tanda tangan saya. Ya, kamu harusnya dari kemarinnya izin kan? Kamu ada yang kirim kode tuh? Iya. Pertemuan 8 apa kan? Ya udah. Ngisinya tuh waktu di pertemuan 8. Jadi saya isikan centang aja, hadir aja. Tenang aja tuh. Iya. Siapa suruh apa? Pertemuan 8. Ngapain kamu pertemuan 8? Siapa Pak? Kesiangan. Kita masuk jam 1. Konsep kesiangan itu jam berapa kamu bangun? Manajemen sini pulang terus istirahat. Kesorean. Kesorean yang ada ya. Jajak masih serah gitu juga ya? Sering kamu ya? Sering siapkan? Kemalaman ya Pak. Kemalaman gitu ya? Monten dulu ya? Oke, jadi teman-teman, tadi saya ngomong ya, dipotong. Ya udah deh, udah selesai ya. Ya udah kita teman-teman ketemu lagi minggu depan ya. Ini jangan lupa di selesai. Ingat seminggu. Oke, kenapa? Kasukan.
Saya mau menutup ini. Kamu nak depan tutup.